الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita simak adalah ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-27. Dan insya Allah langsung kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Silakan Ustadz Fatul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau udah disapa calon penghuni surga insya Allah langsung semangat semuanya ibu-ibu bapak ya. Baik, tadi sudah dibacakan oleh adik dengan sangat baik ya surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita seringkali mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan yang bisa dipahami betapa sayangnya Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Karena orang-orang yang beriman ini lain dengan hanya orang-orang yang baru berserah diri atau orang-orang yang muslim. Ya kan? Kalau orang mukmin yang sudah beriman, dia sudah masuk ke dalam istiqomah. Artinya apa? Tegak lurus istiqomah itu. Dia tegak lurus, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tidak bergeser apanya? Keyakinannya terhadap Allah. Nah, inilah yang harus kita pahami dari panggilan sayang Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi dengan panggilan orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang sudah tidak ragu, orang-orang yang sudah yakin kepada Allah, ya. Nah, ketika dipanggil mereka bersiap menerima apa? Menerima apapun yang akan dituntun oleh Allah. Nah, jadi ini pembuka yang kita langsung siap gitu. Jadi kalau misalnya kalimat kalau kita panggil anak kita dengan nak sayangku sini atau ibu-ibu dipanggil dengan mesra oleh suaminya ya kan. Nah, itu langsung gitu ya siap sebetulnya menerima apa yang akan disampaikan. Nah, itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha. Jangan kalian itu apa? Kalau kita pahami yang namanya takhunu ini artinya kita bisa artikan bahwa jangan kalian itu berkhianat atau jangan kalian itu mengkhianati, ya. Jangan kalian itu berpaling gitu ya. Jangan kalian itu keluar gitu. Dari apa?
dari Allah dan dari Rasulnya. Nah, jadi kalau kita pahami kan kita ini punya syariat ya di dalam menjalani kehidupan. Syariat inilah yang harus kita pegang ya. Dengan akidah kita pegang syariat yang akhirnya ini sebagai ukuran, tolak ukur, barometer. Dimana kalau misalnya ini nih ada sesuatu yang baru nih. Gimana boleh nggak? Syar'i nggak? Kan gitu ya. Kita mau nongkrong kopi-kopi cantik. Wah gimana nih kopi-kopi cantik ini? Boleh nggak? Syar'i nggak? Jajanan baru nih, makanan baru. Coba kita lihat. Nah ini ukurannya ukuran apa? Ukuran yang sudah dituntun oleh Allah ya. Dan dijelaskan oleh Rasulnya. Karenanya jangan kata Allah kalian itu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan jangan kalian mengkhianati wa takhunu. Kata Allah itu apa? Amanatikum. Amanah yang diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Begini. Amanah ya kita pahami kata-kata amanah itu kalau kita lihat sesungguhnya lawan dari kata takut. Itu aman lawan dari kata takut. Amanah ini satu kata kalau kita lihat hamzah, mim dan nun ini ya ini bisa dipahami bahwa saling keterkaitan erat antara iman ya dengan akar kata yang sama, iman ya yang kemudian ketika orang-orang yang beriman tadi dipanggil oleh Allah dan kemudian diberikan amanah ya. Jadi mereka itu saling berkaitan antara keyakinannya dengan memegang teguh ya amanah yang diberikan oleh Allah. Jadi amanah bukan hanya sesuatu yang dititipkan saja, tetapi secara luas kita bisa pahami amanah itu semua yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan yang hanya dititipkan oleh manusia. Kan kadang-kadang kita bilang gini, saya nitip ini ya. Nah, itu adalah sebuah amanah nih, nitip barang. Ya, atau misalnya ini jabatan sebagai amanah, kan gitu ya. Kenapa jabatan sebagai amanah? Karena jabatan ini dititipkan oleh siapa? Oleh semua yang memilihnya. Ya, misalnya seorang presiden gitu ya. Dia amanah kenapa? Karena semua rakyat memilihnya, kan begitu. Nah, bukan hanya itu arti amanah, tetapi lebih luas lagi semua yang dititipkan oleh Allah, semua fasilitas, semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah amanah. Jadi kalau kita lihat, mata kita ini memandang, mata ini adalah amanah. Panca indera ini amanah, ya, lisan ini amanah, gitu. Pendengaran kita ini amanah, tubuh kita ini amanah, ya kan? Nah semua ini yang diberikan oleh Allah ini bisa dipahami adalah amanah. Begitu juga kalau kita lihat yang namanya rezeki, ya itu amanah. Ya tadi masuk jabatan itu amanah, ya karenanya tsumalatus aluna yauma idzin anin naim. Semua yang Allah berikan yang berupa nikmat, berupa fasilitas semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Termasuk kalau di dalam surah Al-Anfal ayat 28 ya kita sambung, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatum wa anallaha indahu ajrun azim. Jadi dan ketahuilah bahwa hartamu, amwal ya, amwalukum harta kalian itu semua kata Allah, auladukum dan yang namanya anak-anak kalian semua itu menjadi apa? Fitnah. Apa itu fitnah? Di sini dipahami fitnah itu sebagai apa? Ujian atau cobaan yang besar, itu fitnah. Ya, kan kalau bahasa Indonesia lain lagi. Fitnah itu sesuatu yang dituduhkan kepada seseorang yang dia tidak melakukan itu. Itu kan fitnah. Tapi kalau di dalam bahasa Arab pemahaman fitnah itu lebih luas lagi. Bukan hanya sesuatu yang kemudian menjadi ujian, cobaan, itu semuanya
termasuk kepada fitnah. Ya. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa orang seringkali berbangga-bangga dengan hartanya, menyombongkan hartanya. Sementara harta itu adalah fitnah yang besar. Juga kita itu berbangga-bangga terhadap apa? Terhadap anak-anak. Coba ini adik ini, ya Allah ya Rob, betapa bangga yang namanya orang tuanya ya kan. Melihat adik ini seorang hafizah, membaca Quran dengan baik, insya Allah salehah ya. Bangga kita semuanya. Nah ini juga merupakan sebuah amanah, sebuah fitnah, sebuah ujian yang termasuk amanah. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa apa yang terjadi di luar sana, video-video yang tadi diputarkan itu merupakan bentuk amanah yang jangan kalian itu khianati. Kalau kalian jadi pejabat, jadilah pejabat yang Allah ridho terhadapnya, yang amanah. Kalau kalian punya putra-putri, jadilah orang tua yang amanah. Kalau kalian punya apapun, segala sesuatu fasilitas dan nikmat yang Allah berikan, jadilah orang yang amanah, yang tidak khianat. Karena orang-orang yang berkhianat itu termasuk orang-orang yang munafik yang insya Allah nanti ditempatkan di dasar neraka. Nah, karena waktunya sangat sempit ya, sementara bahasannya sangat banyak, tapi insya Allah kurang lebihnya kalau saya lihat di sini muka-mukanya muka amanah semua, insya Allah ya. Muka amanah ini, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Jadi ini ayat ini mengingatkan kita bahwa jadi orang yang dititipkan amanah, kita nggak boleh mengkhianati amanah ya gitu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, Ibu. Monggo Bapak, ya silakan Ibu, nama dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Dia, saya ibu dari 3 putra. Ya. Ya, Bu. Kebetulan salah satu dari mereka itu agak menyimpang dalam arti bergaulnya itu lebih luas, sampai motor pun suaranya berisik. Ya. Maksud saya itu. Anak gaul lah Bu ya Anak ceritanya. gaul, ya. Saya sebisa mungkin saya nasehatin dengan baik-baik, dengan cara saya sendiri, Yap. dengan perilaku saya yang baik, berusaha untuk mencontoh Ya. Rasulullah. Oh, salam. Cuma yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah ini adalah, kan seperti di Al-Quran dikatakan bahwa keluargamu, hartamu akan menjadi ujian bagi dirimu kan gitu. Ya. Apakah kaitannya seperti itu Pak Ustadz? Itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima Baik. kasih banyak Ibu, silakan Ustadz. Baik ya, terima kasih. Jadi sebetulnya segala sesuatu di dalam kehidupan ini, ya kan? Khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi semua di dalam peristiwa-peristiwa keseharian kita, apakah itu yang namanya kesedihan, kegembiraan, kesempitan, kelapangan, punya nggak punya, itu semuanya bentuk ujian, Bu. Jadi apalagi anak kita ini tuh sebetulnya selain dia menjadi kunci kendaraan kita ke surga, tetapi juga sebagai ujian yang besar, fitnah yang besar yang bisa memplesetkan kita ke na'udzubillah min dzalik, kan gitu. Nah karenanya bagaimana kemudian setiap harinya ibu melihat bahwa anak ini menjadi ladang amal ibu. Gimana caranya? Nah karenanya selalulah mengedepankan yang namanya sabrong jamila. Harus sabar dengan sabar yang cantik. Artinya apa sabar yang cantik itu? Sabar, sobaro yang menahan segala sesuatu kecenderungan buruk yang akan muncul dari kita. Nah jadi kayak misalnya anak nih, agak bandel nih. Pengennya kan kita langsung damprat aja. Nah, tapi mengingat ayat tersebut, tahan, sabar, keluarkan yang baik. Gitu loh ya. Bukan artinya gak pernah kemudian tegas sama anak, bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Membuat sebuah sistem
untuk preventif mencegah anak supaya jangan berbuat yang buruk. Tapi kalau sesekali dia berbuat sesuatu yang tidak baik, kita harus tegas memberi hukuman. Nah, tapi hukumannya bukan hukuman yang menyakiti, tapi hukuman yang memberikan ibroh pelajaran. Nah, ya. Nah, ini penting kalau di dalam keluarga itu. Kesabaran inilah yang menjadi kunci kendaraan antuna semuanya ke surga. Inilah yang menjadi kuncinya. Ini yang menjadi sulit. Ya tentu sulit ya Ustadz David. Kenapa? Kalau nggak sulit tentu hadiahnya ya kalau nggak kipas angin ya kulkas mungkin ya paling besar. Tapi ini hadiahnya jannah kan gitu. Karena jannah jadi dia jadi worth it. Ya kita harus nih kita upayakan supaya kita sabar gitu insyaallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Kirain hadiahnya rice cooker tadi Bu. Ya memang apa tadi Ibu bilang apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Ya jadi memang anak itu harta itu bisa jadi fitnah buat kita. Betul. Ya. Tapi tetap balik lagi kayak Ustadz bilang tadi gimana orang tuanya kan mendidik dan mengarahkan anaknya. Tapi kalau misalnya bisa berhasil bisa dapatnya sorga. Amin ya robbal alamin. Baik kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.